Halo guys, balik lagi sama aku Febriana di YouTube channel aku Febeauty Story. Oke guys, kali ini aku bakalan bikin video tentang tutorial makeup yang biasa aku pakai sehari-hari. Tapi sebelumnya aku bakal kasih tahu dulu ke kalian karena ini adalah daily makeup atau makeup yang aku biasa pakai sehari-hari. Jadi ini bukan makeup yang tebel, luntur atau nemblok-nemblok kayak gitu guys. Jadi aku bakalan bikin daily makeup yang tipis tapi tetap bagus buat dipakai jalan ataupun buat dipakai pergi makan atau pergi yang apa ya, aku tuh orangnya tuh petakilan, jadi nggak bisa kalau misalkan pakai make up yang harus foundation tebel apa segala macam kayak gitu. Cuman kalau misalkan kita nggak pakai foundation, misalkan nih cuman pakai pelembab aja kayak gitu kan, nggak menutup pori, nggak menutup jerawat nih. Kayak aku, kulit muka aku itu tipikal yang berjerawat, yang sensitif, yang berminyak juga, terus pori-pori gede kayak gitu guys. Jadi kita kalau yang punya permasalahan kulit kayak aku kayak gitu kita sama. Jadi kadang kita tuh susah banget buat cari make up yang pas, buat ngaplikasiin foundation tuh kayak gimana kayak gitu. Nah di sini aku bakal bikin daily make upku sehari-hari, dan aku juga pakai alat makeup seadanya. Jadi buat kalian yang punya alat makeup seadanya itu juga bisa banget dipakai. Jadi kalian nggak perlu beli makeup yang bagus karena istilahnya kita di sini juga nggak pro. Kayak misal contohnya nih, aku juga punya pensil alis yang warna coklat. Itu tinggal segini banget ya, tinggal segini banget. Jadi aku buat bikin tutorial ini aku juga nggak maksain buat beli yang baru kayak gitu. Cuma nanti di tutorial ini aku bakal pakai pensil alis yang warna hitam. Kalau ini masih banyak karena aku jarang banget pakai yang hitam. Ini tinggal segini banget guys. Nah guys, ini pakainya cushion. Nah ini cushionnya dari Pixi. Kalau misalkan kalian nggak punya cushion itu kalian bisa pakai ya kalian boleh sih pakai foundation tapi nanti pengaplikasinya tipis-tipis aja. Kalau misalkan kalian punyanya baby cream juga itu bisa dipakai baby cream. Cuman karena aku kadang-kadang kalau misalkan baby pakai pakai baby cream itu nggak cover banget di mukaku. Nah kalau misalkan nanti kalian kalian itu pakainya foundation atau baby cream, kalian bisa pakai beauty blender. Nah kalau misalkan kalian pakai foundation atau misalkan pakai baby cream dan kalian pakai beauty blender, diusahakan beauty blendernya itu kalian basahin dulu, habis itu kalian peras. Nah setelah kalian peras, nanti kalian juga tetap diinin pakai tisu kayak gini sampai air yang ada di beauty blendernya ini habis. Karena kalau misalkan dibasahin itu nanti dia nggak boros buat dipakai buat ke foundationnya itu. Kalau misalkan nggak dibasahin, nanti terlalu banyak foundation yang menyerap ke beauty blendernya ini. Nah, oke guys, yang selanjutnya kalian sediain juga bedak tabur. Nih aku juga bedak taburnya dari Pixi. Kalau misalkan kalian nggak punya bedak tabur, aku juga kadang-kadang nggak pakai bedak tabur tuh, aku pakai bedak padat aja. Bedak padatnya nanti bisa kalian pakai pakainya tuh pakai kuasnya, jangan pakai sponsnya yang di sini. Nah ini bedakku dari LT Pro. Jadi aku tuh kadang-kadang ya berantakan gitu guys, nggak mesti semuanya tuh harus satu merek kayak gitu karena kadang-kadang itu kan ada make up yang misalkan lipstiknya bagus di katakanlah di merek yang ini, nanti pensil alis bagusnya di merek yang ini, bedak bagusnya di merek yang ini kayak gitu. Kalau menurutku ya, setiap brand make up itu mereka punya keunggulannya sendiri-sendiri. Kayak misalkan katakan Sari Ayu nih, Sari Ayu sekarang kan jarang banget tuh yang pakai, cuman menurutku Sari Ayu itu eyeshadownya itu bagus banget guys. Oke guys, daripada nanti kelamaan juga aku ngejelasin apa aja yang harus kalian persiapkan, nanti sambil make up aku sambil akan jelasin ke kalian. Oke, yang pertama kalian harus bersihin muka kalian dulu. Jadi ini aku udah habis cuci muka. Nah, di muka aku memang tipikal berminyak, tapi kalau misalkan habis dicuci muka tuh jadi kering banget. Jadi memang tetap harus dibersihin. Nah, aku biasanya itu ngebersihin pakai Viva yang ini karena ini buat kulit berjerawat itu enak banget sih. Cuman aku nggak pernah pakai susu pembersih karena buat aku tuh kayak lengket aja gitu. Jadi aku biasanya cuma pakai toner aja. Nah, tapi kemarin aku habis beli cuka apel. Jadi aku lagi nyobain juga cuka apel karena kemarin aku sempet muka aku iritasi, nggak tahu gara-gara apa. Aku pakai cuka apel dan udah aku pindah ke sini. Cuka apelnya itu di campur sama air mawar. Cuman kalian kalau misalkan nyampur pakai air mawar, cuka apelnya sedikit aja guys, karena kalau misalkan kebanyakan cuka apelnya nanti kulit kalian tuh kayak kebakar dan di mata tuh pedes banget. Yang pertama, muka kita udah cuci muka tetap harus dibersihin lagi. Oke, kalau misalkan kalian punya pelembab bibir, alangkah baiknya kalau misalkan kalian lagi make up, nanti bibir kalian dikasih pelembab dulu guys. Jadi kalau misalkan kalian selesai make up itu bibir kalian nggak crack, nggak kering banget.
Nah, selanjutnya setelah muka kita udah dibersihin, yang kita pakai adalah pelembab. Nih, aku pelembabnya juga dari Wadah yang White Secret ini, karena menurutku ini enak banget. Dan kadang itu ada yang berasumsi kalau misalkan kita make up itu pakai pelembab itu nggak terlalu penting atau apa, tapi ini sebetulnya penting banget guys buat kita, apalagi kalau misalkan kita mau keluar-keluar. Kadang kita di dalam rumah aja sebetulnya kan kita butuh pelembab buat muka kita yang ada SPF-nya, apalagi kalau misalkan kalian itu kerjanya di luar, itu kalian tetap bener-bener butuh yang namanya pelembab yang ada SPF-nya buat melindungi kulit muka kita. Kadang tuh kayak ada yang berasumsi kalau pelembab itu buat muka yang kering aja, tapi enggak juga guys. Muka berminyak kayak gitu pun dia harus pakai pelembab, dan kalian harus memilih pelembab yang cocok buat kalian. Jadi kalau misalkan kalian itu mukanya kering, ya pakailah pelembab yang buat melembabkan muka kalian. Tapi kalau misalkan kalian itu mukanya berjerawat, gampang berminyak kayak gitu, ya kalian juga pilih pelembab yang buat tipe muka kalian. Kalau misalkan kita pakai pelembab aja itu mungkin memang muka kita agak kelihatan lebih cerah dikit, tapi dia nggak cover kayak bekas jerawat kayak gini ataupun pori-pori. Jadi kita memang perlu baby cream kayak gitu. Kadang aku juga pergi pakai pelembab aja tuh kalau misalkan kayak cuman makan doang kayak gitu, makan-makan ya di luar yang cuma sebentar-sebentar aja kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian punya primer, kalian bisa tambahin primer juga, tapi juga jangan terlalu banyak. Kalau primer itu fungsinya make up itu dia lebih awet. Biasanya kalau misalkan aku pakai primer tuh cuman di titik sini aja. Udah, jadi cuman di yang gampang berminyak aja buat aku kayak gitu, nggak sampai semua muka. Cuman karena primerku kebetulan habis, jadi aku nggak pakai primer. Nah, selanjutnya kita lompatin aja primer, aku langsung ke cushionnya. Kalau misalkan cushionnya Pixi itu di sini udah ada kacanya dan udah ada sponsnya juga, jadi nanti kalian cuma tinggal tap 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 kayak gitu. Nah, kalau misalkan pakai cushion ya udah kita tinggal tap tap aja kayak gini. Kenapa aku lebih suka pakai cushion? Soalnya dia itu lebih gampang guys, jadi nggak perlu kayak aku tuh nggak perlu pakai beauty blender, nggak perlu apa namanya, nggak perlu naruh foundation di sini kayak gitu. Kadang kan kalau misalkan foundation kebanyakan kayak gitu juga itu jadinya boros. Aku pakai yang light beige. Nah, terus lagi saran buat kalian guys, kalau misalkan kalian itu milih bedak, warna bedak atau milih warna foundation ataupun baby cream atau cushion kayak gitu, usahain yang satu tingkat lebih gelap dari warna kulit asli kalian. Karena kalau misalkan dia lebih terang dari warna kulit kalian, nanti lama-kelamaan tuh kayak jadinya tuh abu-abu gitu guys. Nah, terus kalian juga makanya itu ditap-tap ya guys, jangan ditarik kayak gini. Ditap-tap supaya foundation, cushion atau baby cream kalian itu nempel. Kalau ditarik nanti kalau misalkan tipikal muka kalian itu muka yang berminyak, itu jadinya nggak rata. Kalau tipikal kalian mukanya itu kering, nanti kulit kalian tuh jadi kayak istilahnya tuh brodol, apa ya, kayak kulit matinya tuh keangkat gitu loh guys. Nanti itu yang bikin bedak kalian jadi nggak nempel. Biasanya ada juga yang pakai concealer, tapi aku nggak pakai concealer guys, karena kalau misalkan kita salah pilih warna concealer, terus pengaplikasiannya juga ngeblendnya nggak bagus, nanti di bawah mata sini tuh jadi kayak putih-putih sendiri, lebih terang gitu. Dan kalau misalkan buat make up daily kayak gitu, menurutku juga nggak terlalu ini banget concealer sih. Tapi kalau buat muka kalian yang terlalu mata panda banget kayak gitu, pakai concealer juga nggak apa-apa. Cuman kalau aku nggak pernah pakai concealer. Nah, oke guys, ini menurutku udah cukup. Terus aku kalau misalkan pakai foundation, pakai cushion, pakai baby cream kayak gitu, aku cuman sebatas ini aja, nggak sampai leher. Makanya itu kalian harus pilih tone warna yang rata sama muka kalian dan juga sama badan kalian. Nah, menurutku cushion yang dari Pixi ini dia enak banget sih. Harganya itu sekitar 100, nggak sampai 130, karena dia juga lagi ada diskon.
tapi dia enak banget daripada aku pakai baby cream. Kalau pakai baby cream itu kadang itu dia susah buat diaplikasiin, kecuali kalau misalkan muka kalian memang muka tanpa pori, muka nggak berjerawat, tuh pakai baby cream, pakai foundation, pakai cushion tuh aman. Cuman kalau misalkan kayak tipikal muka aku yang berminyak, yang bekas jerawatnya juga banyak, terus pori-porinya gede, pakai baby cream menurutku nggak terlalu cover. Nah, oke guys, selanjutnya aku mau pakai shading. Aku mau pakai shading karena aku pengen dapat efek lebih tirusnya. Nah, di sini aku shadingnya itu pakai punyanya makeover. Ini sebetulnya foundation yang warna gelap, tapi aku pakai buat shading. Nah, aku pakainya ini yang shading dalam. Terus kalian kalau misalkan ngaplikasiin shading itu dari ujung kuping sini, ujung kuping atas kalian itu sampai sini. Jadi istilahnya tuh garis kayak gini, set. Nah, dari sini sampai sini, set. Tapi ya nggak sepanjang ini banget guys, paling cuma sampai sini, sampai dari sini sampai sini aja. Oke guys, karena kita nggak pakai kuas, aku ngaplikasiin shadingnya itu pakai tangan. Nah, di sini sebetulnya juga udah ada bonusannya ini, udah ada puffnya juga, jadi nanti buat ngeratain aja. Tapi buat ngaplikasiinnya aku pakai tangan aja. Ini dari ujung sini, kalian tarik ke sini. Hmm. Hmm. Nah, kalian itu kalau misalkan ngaplikasiin apa namanya, ngaplikasiin shading atau make up kayak gitu, kalian jangan takut salah atau kayak gimana nanti, soalnya ketika kalian ngeblend itu bisa ditutup, guys. Jadi jangan terlalu ke atas banget, tapi juga jangan terlalu ke bawah banget. Nah, abis itu kalian bisa blend pakai si saputnya ini. Nah guys, ini shadingnya. Terus kalau misalkan kalian kayak aku kan, itu kan mukanya kan tipikalnya kan aku bulat banget, jadi aku bakal pakai shading juga di sini sama di sini. Jadi dari ujung bawah kuping sini ditarik ke sini. Nah, sini ke sini. Pakai tangan lagi guys. Terus aku kalau makeup tuh nggak pernah takut salah guys, karena menurutku tuh makeup nggak pernah ada yang salah, tinggal nantinya kita nutupinnya aja gimana. Di situ kalian blend lagi. Nah guys, kalau misalkan kalian udah selesai pakai shadingnya, terus kalian pakai bedak tabur. Jadi kalau misalkan kalian pakai bedak taburnya itu pakai kuas. Ini aku bilang kalau misalkan kalian itu pakai shading atau apa itu jangan takut salah, karena ya nantinya juga ketutupan sama bedak tabur. Terus aku kalau misalkan pakai bedak tabur kayak gitu, ya udah guys, semuka aja. Kayak istilahnya tuh biar muka kita tuh bedak taburnya itu tuh ngilangin lengketnya si foundation, cushion atau baby creamnya itu. Tapi kalau misalkan kalian tuh nggak punya bedak tabur, kalian tuh bisa pakai bedak padat. Nanti bedak padatnya juga pakein kuas, tapi jangan diusek-usek kayak gitu guys, kayak gini aja. Hmm. Ini juga bisa kayak gini, kayak gini. Kalau kalian merasa udah cukup gitu, muka kalian udah nggak terlalu lengket kayak gini, berarti kalian udah bisa ngaplikasiin yang lainnya. Oke guys, setelah bedak tabur, aku bakal pakai alis. Nah, karena aku tadi udah bilang sama kalian, aku pakai alisnya yang warna hitam. Dan aku kalau misalkan bikin alis tuh, aku tuh orangnya nggak yang profesional bikin alis kayak gitu. Jadi aku cuman ngikutin aja bentuk alisku asli kayak gimana, kayak gitu. Dan tipis-tipis aja, jangan yang terlalu tebal. Kadang itu kan ada guys yang kayak gini nih, kayak yang uh, cara pembuatan alis kayak gitu yang ada tekniknya. Misalkan ini di sini terus nanti ditarik, oh berarti titiknya di sini, terus misalkan nanti yang di sini, oh berarti di sini, kayak gitu. Aku nggak paham guys tentang kayak gitu-gitu, jadi ya udah, aku kalau misalkan bikin alis kayak gitu ya ngasal aja ngikutin garis nih. Jadi ini kan garisnya. Terus kalau misalkan kalian yang suka ngerik alis atau nyabutin alis kayak gitu, ya berarti kalian kerik aja dulu. Kalian harus sediain kerikan. Kalau misalkan kalian yang suka nyabut, berarti kalian harus sedia pinset. Nah, kalau misalkan buat kalian yang pengen lebih rapi, itu kalian bisa bikin bingkainya dulu guys. Jadi kalau bingkai atas itu separuhnya aja, separuh dari panjang panjang alis kalian yang ke depan. Jadi dari sini sampai sini, yang sini pun iya separuhnya aja, baru nanti kita baur. Jadi jangan langsung ngeblok dari depan ke belakang. Kalau misalkan kalian nanti dari depan ke belakang, nanti jatuhnya itu yang depannya tuh kayak kotak banget. Jadi kalau misalkan udah bikin bingkainya gitu, ya udah kalian baurin aja, ngikutin bentuk alis mata kalian. Tuh nanti tinggal ngisi dalamnya, diisinya separuh aja.
Nah, buat ngebaurinnya itu kalau misalkan kalian punya bekas maskara yang udah nggak dipakai, kalian bisa pakai bekas maskara. Cuman karena aku nggak punya bekas maskara yang udah nggak tak pakai, jadi aku pakai kuas yang biasanya buat aku eyelash. Kalau misalkan kalian nggak punya kuas sisir yang kayak buat eyelash kayak gitu, kalian bisa pakai cotton bud juga bisa. Jadi yaudah aku pakai kayak gini aja guys. Aku ratain sampai depan. Tapi bentuk alis mata aku itu kan dia soalnya karena bulunya tuh tebel banget guys, jadi ya udah aku cabutin kayak gitu, ngikutin aja bentuk yang paling tebelnya gitu. Jadi mau kayak gimana gimana gitu ya tetap aja bentuk alisku tuh kayak tebel banget kayak gini. Mau bikin setipis apapun ya udah dari sananya tebel banget. Aku nggak terlalu profesional banget kalau bikin alis. Kalau misalkan ada yang ngomong alisku kayak jamet, it's okay guys, memang alisku tuh kayak jamet. Alisku tuh udah tebal dari sananya, jadi susah mau diapa-apain, mau ditipisin apa segala macam kayak gitu juga susah. Nah, nanti kalau misalkan alis kalian lebih lebar atau bleber kayak gitu, tinggal kalian lap aja kayak gini. Nah, karena kan kita bikin tutorial makeup ini kan tutorial makeup daily, sehari-hari. Oke guys, setelah alis selesai, aku mau pakai eyeshadow. Nah, di sini kebetulan banget, ini kebetulan banget guys, aku punya eyeshadow yang warnanya palet, yang modelnya palet kayak gini. Jadi ini aku dulu beli karena temenku itu kadang-kadang tuh aku senang dandanin temenku, atau misalkan kayak adiknya mau wisuda kayak gitu aku disuruh ngedandanin, jadi mau nggak mau aku beli yang bentuknya palet kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian mau belinya yang duaan atau yang tiga atau yang isinya 4 kayak gitu boleh juga. Cuman aku saranin kalau misalkan kalian itu nggak terlalu pede pakai warna-warna yang cetar kayak pink, biru, hijau kayak gitu, kalian pilih aja warna-warna tanah atau warna-warna coklat yang soft kayak gitu. Karena aku sendiri juga pribadi aku lebih suka pakai warna-warna tanah. Jadi kayak misalkan coklat-coklat kayak gini atau misal coklat keemasan pun itu bagus. Cuman kalau bagusnya itu dipakainya di malam hari, jangan di siang hari. Kalau misalkan di siang hari tuh mending kalian tuh kayak warna-warna yang ini, warna-warna yang gelap kayak gitu. Nah, aku tuh sebetulnya kalau misalkan pakai yang nggak ada glitternya itu juga bagus, menurutku itu lebih bagus. Cuman karena mataku itu kan nggak ada lipetannya guys, cuman iniku tuh lebih gede ini loh. Jadi kalau orang-orang bilang itu katanya mataku tuh kerung, jadi kalau misalkan aku nggak pakai yang ada glitternya, aku olesin kayak gitu mau sebanyak apa pas melek kayak gini ya hilang. Makanya aku nggak pernah khawatir kalau misalkan make up di kelopak mata, mau eyeliner salah kayak mau eyeshadow salah kayak gitu, aku nggak pernah khawatir guys, karena aku tinggal melek aja hilang semuanya. Oke guys, dan aplikasiinnya aku bakalan pakai tangan karena aku nggak punya kuas. Oke, jadi yang pertama aku mau pakai warna yang ini. Dia lebih gelap, untuk warna dasarnya dia lebih gelap nih, warna yang coklat tapi yang coklat banget itu. Nah, aku pakaiin dulu. Aku pakai tangan guys. Nah, jadi kalian bisa aplikasinya itu satu lingkaran penuh kelopak mata kalian. Jadi jangan terlalu naik banget juga, tapi juga jangan terlalu dikit banget. Nah, oke guys, ini yang kanan udah aku aplikasiin. Jadi bener-bener pakai tangan. Kalau misalkan kalian tangannya tuh nggak ada kukunya itu lebih enak. Begitu juga yang kiri. Kalau ada kukunya tuh kayak ngeganjel gitu guys. Cuman aku memang perlu kuku karena buat pasang eyelash extension. Kalau misalkan pasang eyelash extension nggak ada kukunya tuh susah. Terus di atasnya aku bakal timpa warna coklat yang keemasan. Jadi dia lebih terang dari warna coklat yang ini. Pakai warna yang ini aja. Nah, ini dipakainya nggak full kayak yang tadi, tapi kayak cuma di tengah-tengahnya aja gitu. Nah, kalau misalkan kalian punya kuas, itu lebih enak lagi buat bauringnya. Tapi karena aku jarang banget pakai kuas dan aku udah kebiasaan pakai tangan, jadi ya udah pakai tangan aja. Kalau misalkan kalian mau pakai warna lain itu juga boleh guys. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai warna lain itu tetap dasarnya itu yang gelap. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin smoke eyes, nggak mesti smoke eyes juga. Tapi kalau misalkan kalian itu mau bikinnya itu lebih kelihatan natural kayak gitu, yang nggak center banget, itu memang dasarannya biasanya kalau aku warna gelap. Nanti di atasnya dikit tuh warna yang lebih terang, dan di atasnya lagi nanti kalian pakai warna yang lebih terang lagi, atau biasanya aku pakainya warna putih. Warna kayak gini guys, bisa putih, bisa silver, pokoknya yang lebih terang dari warna-warna yang tadi kita aplikasiin. Nah, ini pakainya itu di bawah alis, tapi di atasnya eyeshadow warna yang tadi. Habis itu kalian baurin ketiganya. Jadi kalian baurin aja, tarik ke atas ketiganya biar
dia hasilnya lebih natural. Karena kalau misalkan make up itu yang intinya itu kita tuh ngeblend 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 ngeblendnya itu bener gitu. Selanjutnya aku bakalan pakai eyeliner. Nah, di sini eyelinerku itu dari La Tulip. Jadi aku tahu eyeliner ini dari temanku karena waktu itu sebetulnya eyelinerku tuh habis dan aku minta eyeliner dia, dan ternyata ini waterproof banget guys. Jadi kadang-kadang tuh kita cuci muka aja tuh kalau misalkan cuci mukanya nggak terlalu digosok yang atas itu dia nggak hilang. Karena beberapa eyeliner yang udah aku pakai itu biasanya kalau misalkan udah mulai siang kayak gitu, misalnya aku make up dari jam 10, nanti jam 12, jam 1 aja itu dia udah melebar ke sini-sini gitu loh guys. Itu eyelinernya bukan maskaranya. Jadi aku bener-bener cari eyeliner yang bener-bener waterproof, dan ternyata La Tulip ini dia waterproof banget dan harganya juga murah banget. Nah guys, jadi nanti aku bakalan bikin eyelinerku tuh paling cuman sampai segini aja. Dan kalau misalkan aku mengaplikasiin eyeliner tuh biasanya aku tebel, karena ya itu tadi yang aku bilang, mataku tuh mata mata apa ya, mata kerung gitu. Jadi mau tebel apapun eyelinernya kayak gitu nanti udah gak kelihatan. Nanti kalian tuh tarik dari sini ke sini. Nah, ini kan ada yang kosong, baru kalian isi. Dan jadi aku kalau pakai eyeliner tuh cuma separuh kayak gitu guys, nggak sampai depan. Kita bentuk aja kayak gitu. Nah, jadi yang kanan pun cuma setengahnya aja. Itu kayak tergantung kesukaannya kalian sih guys. Kalian tuh suka yang sampai depan atau sampai atau dari tengah. Kalau aku tipikal orang yang suka pakai eyelinernya itu cuma dari tengah ke belakang. Nah, kayak gini. Terus aku itu tipikal orang yang nggak suka pakai eyeliner di bawah mata. Jadi nanti bawah matanya itu aku kasih eyeshadow. Nah, kalau misalkan kalian pakai eyelinernya udah selesai, selanjutnya adalah kita pakai maskara. Kalau maskara aku biasanya pakai Maybelline karena menurutku ini udah cukup banget sih buat ukuranku dengan kegiatanku kayak gitu, dia awet juga. Kalau misalkan kalian mau mengaplikasikan maskara, kalian itu bisa dari atas dulu ke bawah kayak gini guys. Baru nanti ke atas sini tuh sambil kayak digoyang gitu biar maskaranya itu yang nempel banyak. Dan aku itu nggak suka jepit-jepit bulu mataku karena menurutku bikin bulu mata kita gampang rusak. Dan aku tuh tipikal orang yang nggak bisa ngejepit bulu mata karena aku pernah kulit mataku kejepit dan itu sakit. Itu baru kalian goyangin dari atas, dari bawah ke atas. Ya guys. Jadi ini udah hampir mau selesai guys. Cuman tinggal kita taburin bedak padat. Abis itu blush on. Nah, kalau bedak padatnya kalian juga bisa pakai kuas kayak tadi atau bisa pakai sponsnya ini. Seperti biasa kalian pakainya di tap-tap-tap ya guys, jangan ditarik. Nah, kalian itu aplikasinya bedak padat itu di tap-tap, jadi jangan ditarik ya guys. Kayak yang tadi aku bilang, setiap kalian ngaplikasiin bedak atau misalkan kayak foundation, cushion atau baby cream itu di tap-tap. Oh iya, aku lupa, belum ngaplikasiin eyeshadow di bawah mata. Seperti yang aku bilang tadi, jadi kita nggak perlu pakai kuas. Jadi aku pakai cotton bud. Aku pakai warna yang coklat tadi guys. Sebetulnya ya lebih bagus tuh pakai kuas, cuman karena menurutku kuas mahal kalau buat cuman sehari-hari doang kayak gitu tuh, apa yang ada yang bisa dipakai ya udah dipakai aja. Begitu juga yang kanan, kalian pakein aja. Dan oh ya guys, aku tuh tipikal orang yang nggak suka juga pakai maskara di alis mata yang bawah, di bulu mata yang bawah, karena menurutku tuh gampang banget melebar dan gampang banget sini jadi hitam-hitam. Kalau misalkan kalian makainya itu separuh bawah mata aja, jadi jangan terlalu ke depan juga. Guys, jadi hasilnya kayak gini. Kalau kayak yang dipakai di putih-putih di sini gitu, aku juga nggak pernah pakai, karena kalau misalkan kita udah berkeringat kayak gitu atau muka kita udah mulai keluar minyaknya, itu nanti juga jadi jatuhnya aneh kayak bleber-bleber kayak gitu. Aku selalu menghindari sesuatu yang bikin kayak bleber, kayak misalkan kalau muka aku tuh mulai berminyak atau mulai keringetan itu jadinya aneh tuh aku selalu lewatin.
Dan selanjutnya adalah kita pakai blush on. Nah, blush on di sini aku punya dari Makeover dan juga dari Wardah. Cuman kalau yang Makeover itu warnanya memang terlalu bata banget. Jadi kalau udah mulai lama itu lama-lama mukaku jadi kelihatan hitam banget. Jadi aku lebih milih yang dari Wardah. Dia warnanya itu peach. Nah, karena kulit mukaku itu kan dia nggak yang terlalu putih, jadi dia cuman kayak sawo mateng. Kulitku tuh lebih ke sawo mateng, jadi aku lebih suka buat pakai blush on itu yang warna-warnanya peach atau orange kayak gitu. Nah, kalau misalkan muka kalian atau kulit muka kalian itu putih, kalian bisa pakai warna pink, pakai peach juga bagus. Tapi kalau misalkan kalian tipikal muka yang kayak aku dan kalian mau dapat efek segar, itu juga bisa warna peachnya itu dicampur sama warna pink. Nah, oke guys, ini yang buat bedak tadi aku campur juga nih buat kuasnya buat blush on. Nah, gak apa-apa. Kalau misalkan kalian ngaplikasiin blush onnya itu di atas si shadingnya itu. Nah, kalau misalkan bentuk muka kalian itu bulat, kalian bisa ngaplikasinya itu ditarik ke atas. Kayak gini. Karena bentuk mukaku itu bulat guys, jadi aku kalau misalkan pakai eyeshadow ya udah kayak gini aja, ditariknya ke atas. Jadi aku nggak berani banget buat pakai eyeshadow yang misalkan dari sini kayak gitu. Itu di mukaku nggak cocok banget guys, kecuali kalau misalkan efek muka kalian itu tirus, itu udah enak guys, mau diapa-apain, mau kalian pakainya ke atas, ke samping, ataupun yang dilewatin ke hidung kayak gitu, itu ya udah bagus aja. Ini tariknya ke atas. Kayak gini guys. Nah, kalau misalkan kalian nggak terlalu kepengen banget blush onnya itu kayak demplok banget kayak gitu, kalian juga bisa ditap-tap lagi pakai bedak padat, tapi dikit aja guys, jangan yang terlalu tebal. Istilahnya itu cuman buat ngebaurin aja sih antara kayak shading, blush on dan bedaknya. Nah guys, di sini aku juga nggak pakai shading hidung karena hidungku tuh udah lumayan tinggi, dan kalau misalkan aku pakein shading itu hidungku tuh nggak cocok guys. Hidungku tuh tipikal hidung yang nggak cocok buat dipakein shading. Aku pernah kayak ngerasa atau aku yang nggak bisa pakai shading gitu, cuman ternyata memang hidungku tuh nggak bagus. Aku pernah juga di make upin kayak gitu dan pas hidungku di shading jadinya aneh. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai shading itu juga bisa. Nah, aku biasanya kalau mau pakai shading itu aku pakainya shading luar. Jadi ya udah, karena ya aku tuh orangnya apa ya, kayak ya udah seadanya aja yang bisa aku pakai aku pakai. Jadi aku pakainya itu yang yang eyeshadow warna coklat gelap ini aku jadiin shading, jadi kayak gini aja, pakai tangan juga. Kalian kayak giniin pakai tangan. Nah, ini sebatas ini ke sini itu kalian tarik aja. Nah, jadi ini kalau misalkan contoh pakai shading ya guys, cuman sebetulnya hidungku tuh nggak bagus kalau dipakai shading, tapi aku bakal contohin aja ke kalian kalau misalkan pakai shading itu kayak gimana. Nah, dari sini ke sini kalian tarik garis lurus, dan di depan itu kayak dikecilin, biar kelihatan efek hidung kalian tuh lebih kecil. Jadi kalau misalkan untuk hidung-hidung yang sorry kayak pendek gitu, shading itu bisa bikin efeknya itu jadi kelihatan lebih tinggi. Cuman kalau buat hidungku dia malah jadinya aneh. Kalian baurinnya tuh ke bawah kayak gini guys. Harusnya tadi sih, cuman karena ini kan buat luar jadi nggak apa-apa. Terus buat tengahnya itu aku biasanya pakein ya udah kayak eyeshadow yang warna terang tadi itu. Habis itu kalian baurin lagi, cuman biasanya harusnya sih ngebaurinnya itu kayak pakai sponsnya bekas foundationnya kayak gitu, cuman aku mau pakai bedak aja. Tuh kan guys, hidungku tuh mau di shading atau mau jadi jelek kalau misalkan di shading gitu. Nah, selanjutnya guys, kita pakai highlighter. Jadi sebenarnya kunci kayak misalkan muka itu kayak kelihatan lebih glowing atau kayak ada efek-efek apa ya, efek glowingnya gitu tuh di highlighternya guys. Nah, kalian itu kalau misalkan mau pakai highlighter itu bisa pakai kuas juga yang bentuknya kayak gini, atau kadang-kadang aku juga karena orangnya itu sembrono gitu, orangnya apa ya, orangnya tuh bandel gitu, ya udah pakai tangan aja. Cuman
Nah, aku saranin guys, ini aku salah banget beli highlighternya itu aku yang warnanya tuh kayak peach dan orange. Jadi tuh jatuhnya tuh kayak muka aku tuh orange semua. Kalau misalkan kalian mau beli highlighter itu yang warna putih atau silver itu lebih bagus guys. Nah, kalian pakai ini aja di atas tulang pipi kalian. Begitu juga yang sebelah kiri. Kalau misalkan kalian mau pakai tangan juga nggak apa-apa, yang penting kalian itu ngaplikasiinnya di atas tulang pipi kalian. Dan kalian juga bisa aplikasiin di sini. Bisa aplikasiin di sini sama di hidung. Nah, biasanya aku juga pakai di atas sini. Nah, karena highlighterku itu warnanya jadi warnanya itu lebih ke peach, jadi dia nggak terlalu kelihatan kalau di kamera. Kalau di asli dia kelihatan guys. Jadi aku saranin kalau misalkan kalian mau beli highlighter itu beli warna yang putih. Nah guys, ini make upku udah selesai. Jadi aku tinggal pakai lipstick. Dan aku pakai lipstiknya itu Maybelline. Jadi yang Maybelline Super Stay Matte ini bener-bener lipstiknya itu awet banget. Dan dia itu nggak perlu kita tambah-tambahin apa. Itu udah yang bener-bener awet banget guys. Buat minum, makan, seharian itu dia nggak akan hilang. Jadi aku saranin kalau misalkan kalian mau cari lipstick yang awet itu pakai aja yang Maybelline ini. Cuma karena aku itu kan sukanya juga pakainya itu lipstiknya yang warnanya ya warna-warna pastel kayak gitu, dan aku lebih suka yang pink ke orange kayak gitu. Cuman karena di Maybelline itu nggak ada warna kayak gitu, jadi aku mix pakai yang LT Pro. Nah, LT Pro-nya yang ini. Jadi aku pakai Maybelline tuh yang nomor 65 dan aku pakai LT Pro-nya yang nomor 6. Cuman bedanya kalau LT Pro ini dengan harga yang relatif sama, dia nggak awet guys. Jadi kalau misalkan kalian jangan kan buat makan sama minum, buat ngobrol aja kayak gitu, nanti tiba-tiba kalau misalkan setengah hari kayak gitu dia udah hilang. Nah, aku saranin kalau misalkan kalian udah dapet warna lipstick yang bagus dari Maybelline-nya ini, ya udah kalian pakai Maybelline aja. Tapi kalau misalkan kayak aku yang lebih suka warna-warna nude kayak gitu, ya aku campur antara yang Maybelline pink ini sama yang LT Pro warna orange tadi. Nah guys, aku juga nggak pinter pakai kayak pensil bibir kayak gitu, jadi aku langsung aplikasiin aja ke bibirku. Dan tipikal bibirku tuh kan sebenarnya bibirnya doer nih. Dan aku lebih suka pakainya itu lebih dari bibirku, biar kesannya itu ya udah doer doer sekalian kayak gitu. Nah, aplikasiin aja seperti biasa aja. Namanya ngaplikasiin makeup tuh menurutku nggak pernah ada yang salah. Nah, jadi ini untuk warna Maybelline yang nomor 65, tapi karena aku nggak terlalu suka warnanya, karena di aku masih kayak kelihatan lebih kayak pink banget gitu, jadi aku tambahin sama ya LT Pro-nya ini. Nah, jadi itu dia efeknya tuh lebih orange. Nah, aku ingetin buat kalian, kalau misalkan kalian itu mau pakai lipstiknya, jangan yang LT Pro dulu baru Maybelline-nya. Nah, sebaiknya itu kalian aplikasiinnya itu Maybelline-nya dulu baru LT Pro-nya. Karena Maybelline-nya lebih awet daripada LT Pro-nya. Oke guys, ini dia hasil make upku barusan, dan ini adalah daily make upku. Ini adalah make up sehari-hari, jadi yang bisa kalian pakai sehari-hari. Nah, sepengalaman aku, biasanya aku pakai makeup ini, dia nggak terlalu yang misalkan, aku kan orangnya petakilan ya, jadi kalau misalkan aku udah berkeringat, aku udah berminyak mukanya kayak gitu, dia nggak terlalu rusak banget dan nggak terlalu templok banget, cuman kita butuh di touch up dikit aja. Dan make up dan lipstiknya ini juga bisa awet seharian. Jadi guys, kalau misalkan kalian suka sama daily makeup yang aku bikin ini, kalian bisa like, subscribe, dan juga komen apa aja di bawah ini. Silahkan kalian bisa kasih saran dan kritikan yang membangun. Dan kalian juga bisa share ke teman-teman kalian yang pengen belajar makeup atau pengen pakai makeup yang natural kayak aku. Dan kalau misalkan kalian gak suka sama videoku, bisa kalian skip aja. Tambahan buat kalian, kalau misalkan kalian itu baru pemula buat pakai makeup, ataupun kalian bukan orang yang pede, atau misalkan kalian itu cuman kegiatannya sehari-hari yang biasa aja, kalian sebaiknya pilih warna-warna eyeshadow ataupun warna-warna blush on atau warna lipstick itu yang natural aja guys, yang warna-warna nude aja gitu. Jangan pakai warna-warna yang terlalu centreng kayak misalkan pink, biru, hijau, misalkan kayak lipsticknya itu warna merah, atau misalkan kayak lipstiknya itu warna-warna pink yang aneh-aneh kayak gitu. Saranku jangan, karena nanti kalau misalkan kita udah dari rumah udah pede, kadang-kadang itu kan ada mulut-mulut yang julid, ih kamu lipstiknya pink banget sih, kok eyeshadow kamu kayak aneh banget sih, kayak gitu nanti bikin kita down. Tapi kalau misalkan kita udah pakai warna-warna yang natural kayak gitu, aku jamin guys hasilnya lebih natural dan juga di muka kalian pasti lebih bagus.
Oke guys, thank you for watching. Semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi guys. Terima kasih.